Halo semua, selamat datang kembali di channel Bahas Yuk Film. Kali ini saya akan membahas seluruh alur cerita dari film yang berjudul Skin Trade. Film ini mengisahkan tentang perjalanan seorang polisi Serbia untuk menghancurkan bisnis perdagangan manusia internasional, di mana tindakannya tersebut sangat membahayakan yang pada akhirnya ia harus kehilangan anggota keluarganya. Bagaimana kisah selengkapnya dalam film ini? Mari kita bahas ceritanya. Kisah bermula di sebuah desa di mana pada hari ini seorang gadis remaja sedang bersiap untuk pergi ke sebuah kota di negara Kamboja. Tujuan wanita tersebut adalah untuk merantau sekaligus menemui bos barunya. Welcome to Poten. Yes, so beautiful. Setibanya di kota, ia pun disambut oleh majikannya yang kemudian wanita tersebut disuguhkan sebuah botol minuman yang berisikan obat bius. Dengan demikian, hal ini membuat kita mengetahui bahwa fakta yang sebenarnya adalah mereka akan menjual wanita tersebut sekaligus menjadikannya wanita penghibur di sebuah tempat. Setelah itu, scene beralih kepada seorang polisi Kamboja yang bernama Tony Vitayakul, di mana pada saat ini ia menyamar sebagai pembeli. Dalam menjalankan misinya tersebut yang bertujuan untuk membasmi semua anggota kriminal penjual manusia, ia pun membantai semua orang yang berada di sana. Wait! New Jersey, don't think the Dragovic will be there! Now pull me up! Setelah mengetahui informasi lebih lanjut, ia pun memberikan beberapa uang kepada wanita itu sekaligus menyuruhnya untuk kembali ke desa asalnya. Beralih ke sebuah restoran, kita semua diperkenalkan kepada seorang bos besar bernama Viktor Dragovic. Viktor sendiri adalah ketua dari sebuah organisasi perdagangan manusia internasional. Pada saat ini Viktor menemui keempat anaknya yang bernama Andre, Ivan, dan Golan, namun tidak dengan Janko yang tidak bisa hadir karena saat ini ia sibuk menjalankan bisnisnya. Tujuan berkumpulnya keluarga Viktor adalah untuk merayakan ulang tahun Andre yang kesekian tahunnya, sekaligus membahas bisnis mereka masing-masing. Di sebuah kantor polisi, beberapa agen FBI sedang menyusun rencana untuk menangkap seorang Viktor, yang mana pada sebelumnya mereka mendapatkan informasi bahwa Viktor sendiri akan menjalani transaksi jual beli di sebuah pelabuhan. Dengan adanya informasi itu, sang kapten FBI yang bernama Nick menyusun rencana untuk menangkapnya di tempat tersebut. Gurov, an informant out of the Hudson. Two gunshot. It's the worst decision Viktor Dragovic ever made. Singkat cerita, Viktor yang akan melakukan transaksi bersama Andre, yang kemudian mereka dibuat terkejut dengan tewasnya semua orang yang akan dia jual. Dengan adanya kejadian tersebut, Viktor menyiksa anak buahnya yang bertanggung jawab atas kejadian itu. Men are accountable for their actions. Di saat itu pula Viktor memerintahkan Andre untuk membunuhnya. Namun Andre yang agak ragu dengan perintah ayahnya tersebut, Viktor pun menembaknya saat itu juga. Tak berselang lama, Nick yang didampingi oleh rekannya yang bernama Reed, ia pun menyerbu tempat tersebut dengan mengerahkan beberapa pasukan terbaiknya, yang kemudian baku tembak pun terjadi di sana.
Dalam pelarian tersebut, Andre harus tewas dengan beberapa tembakan di tubuhnya. Dengan perasaan yang sangat bercampur marah, Victor pun menyerahkan diri kepada mereka. You okay? Yeah. Di kantor polisi yang berpusat di Rusia, Victor yang diinterogasi oleh beberapa agen tertinggi FBI, ia pun juga ditemani oleh pengacara pribadinya. Di saat itu juga hal mengejutkan pun terjadi di mana Victor terbebas dari tuduhan atas dirinya. Hingga akhirnya ia pun terbebas dari hukuman penjara. Hal itu terjadi karena ada segelintir orang FBI yang telah menerima uang suap darinya. How can you do this? Sleep at night. Beralih ke sebuah bar di mana pada saat ini Tony menemui rekannya yang bernama Min. Min sendiri adalah mata-mata kepolisian sekaligus kekasih dari seorang Tony. Dalam tugasnya tersebut, Min harus mencari informasi tentang pergerakan Janko, yang mana ia sendiri juga sebagai pembisnis penjual manusia. Di ruangannya tersebut, Janko mendengar kabar dari saudaranya bahwa Andre telah tewas di tangan polisi FBI, dan mereka pun berencana untuk membalaskan dendam kepada seseorang yang telah membunuh saudaranya itu. Beralih kepada Nick yang saat ini tiba di rumahnya. Di sana pun ia menemui putri kesayangannya yang bernama Sofia dan juga istrinya yang bernama Rosa. Di tengah malam ketika Nick menerima telepon dari seseorang, tiba-tiba sebuah RPG menghantam rumahnya tersebut yang mengakibatkan sebuah ledakan cukup besar. Pelaku dalam penyerangan tersebut ternyata adalah Ivan dan Golan, yang mana tujuan mereka adalah untuk membalaskan dendam atas kematian saudaranya yang tak lain adalah Andre. Di sana pun mereka membunuh Rosa dengan senjata yang mereka miliki, dan tak luput juga Sofia yang menjadi korban atas kejadian tersebut. Setelah kejadian itu, Nick harus dirawat di rumah sakit, dan sebagai rekan kerja di kepolisian, Reed dan Castello menyambanginya sekaligus memberitahukan bahwa istri dan anaknya tidak terselamatkan. Begitupun juga dengan Victor yang dibebaskan oleh mereka. It's the wrong time and place. Let's get out of here. Dengan perasaan yang sangat marah, ia pun memutuskan untuk kembali memburu Victor dan juga keluarganya, sekaligus mencari keadilan dengan caranya sendiri. Setelah itu, Nick mendatangi kedutaan Rusia, di mana para anggota di sana adalah biang kerok atas terbebasnya Victor. Ia pun membunuh satu persatu dari mereka sekaligus mengumpulkan informasi tentang keberadaan Victor saat ini. Beralih kepada Victor yang saat ini berada di Kamboja. Terlihat ia mendatangi sebuah gedung pemerintahan di sana. Tujuannya adalah untuk meminta sebuah tempat yang aman, di mana tempat tersebut berada di daerah perbatasan antara Kamboja dan Laos. Menurut kepala pemerintahan di sana, hal tersebut cukup sulit untuk ia lakukan karena tempat itu berada tepat di daerah perbatasan negaranya. Namun dengan adanya sebuah ancaman bagi keluarganya sendiri, ia pun menyetujui permintaannya tersebut. Beralih kepada Reed yang saat ini berada di Thailand. Terlihat ia sedang bersama Tony dengan maksud untuk menangkap Nick yang sebentar lagi ia akan datang ke sana. Pada saat ini Reed berkata kepada Tony bahwa Nick adalah seorang pembunuh anggota kedutaan Rusia dan menganggapnya sebagai orang yang tidak waras. Setelah sampai di sebuah bandara, mereka pun mencari keberadaan Nick saat ini. Dalam pencarian tersebut, Reed menembak rekannya sendiri hingga tewas, dan ia pun melakukan hal yang sama kepada dirinya. Di saat itu juga Reed memberikan pistol miliknya kepada Nick. Entah apa yang ia lakukan saat ini, kita masih belum mengetahui maksud dan tujuannya. Dengan tewasnya rekannya tersebut, Reed mengatakan bahwa Nick yang telah melakukan hal itu. Hingga akhirnya keberadaan Nick berhasil ditemukan oleh Tony, dan kejar-kejaran pun terjadi di antara mereka.
Di akhir aksi mereka, Tony sangat kewalahan untuk menangkap seorang Nick dan ia pun berhasil meloloskan diri. Malam harinya, Tony mendapat telepon dari Min bahwa Nick berada di klub di mana ia berada. Melihat perbincangan tersebut, Reed yang berada di kursi belakang mencatat waktu pembicaraan mereka. Entah apa tujuannya tersebut. Beralih kepada Nick yang sedang mencari Janko sebagai dalang atas terbunuhnya istri dan anaknya. Ia pun berencana untuk membunuhnya di sana. Namun sayang Janko tidak ada di tempatnya tersebut. Alhasil anak buah Janko pun menjadi korban setelah mengumpulkan beberapa informasi darinya. Where is he? Tony yang telah tiba di sana, ia pun memulai aksinya tersebut dan kejar-kejaran pun kembali terjadi di antara mereka. Dalam aksinya tersebut, mereka pun berada di sebuah gudang yang mana Nick menyandera seseorang di sana. Di saat itu juga Tony menuduh Nick yang telah membunuh rekannya tersebut. Namun Nick yang bukan pelaku sebenarnya, ia pun mengelak atas tuduhan itu. Hingga akhirnya pertarungan pun terjadi di sana. Di akhir pertarungan mereka, Nick kembali berhasil meloloskan diri. Dan pada saat itu juga Tony merasa heran jika Nick sebagai pelaku atas tewasnya rekannya tersebut, ia pun pasti akan membunuhnya di saat mempunyai kesempatan seperti di akhir pertarungan mereka. Setelah itu Reed mendatangi Tony di mana pada saat ini ia diam-diam mengambil ponsel pribadi miliknya. Yang kemudian Reed kembali ke klub dengan maksud ingin mencari tahu siapa seseorang yang telah berbicara dengan Tony. Dengan sebuah ponsel milik Tony dan waktu panggilan yang ia catat, Reed pun berhasil menemukan orang tersebut yang tak lain adalah Min. Beralih kepada Nick yang saat ini sedang menyusup ke sebuah tempat di mana tempat tersebut adalah gudang penahanan hasil penculikan milik Janko. Tujuannya ke sana adalah untuk membunuh Janko sekaligus mencari informasi lebih lanjut di mana Victor berada. Di saat kedua anak buah Janko sedang berpatroli menjaga tahanan di sana, Nick dengan mudah membunuh mereka. Hingga pada akhirnya aksinya tersebut diketahui oleh semua anak buah Janko dan dari sinilah baku tembak pun terjadi di tempat tersebut. Janko yang mengetahui bahwa dirinya dalam bahaya, ia pun mencoba kabur dari tempat tersebut. Di saat itu juga Ivan dan Golan datang menemuinya. Bukannya untuk membantu saudaranya tersebut, mereka pun malah membunuh Janko saat itu juga. Nick yang mengetahui hal itu, ia pun segera menanyakan di mana Victor berada. Dan setelah ia mendapatkan informasi darinya, ia pun tewas saat itu juga. Tak lama kemudian anak buah Ivan dan Golan mendatangi tempat tersebut yang langsung memberondong Nick dengan senjata yang mereka miliki. Dalam baku tembak tersebut, Tony pun tiba di sana dan langsung menodongkan sebuah senjata kepada Nick. Di saat itu juga Nick berkata kepada Tony bahwa penembakan atas rekannya tersebut bukanlah perbuatannya, melainkan Reed yang telah melakukan hal tersebut. Mengetahui bahwa perbuatannya telah terungkap, Reed datang dan menembaki mereka. Alhasil Tony yang sangat marah, ia pun menghajarnya dan disinilah pertarungan di antara mereka terjadi.
Kemudian di saat Reed sudah tidak berdaya, ia pun mengakui bahwa dirinya telah lama bersekongkol dengan Victor. Hal itu ia lakukan tak lain adalah karena uang. Dan di saat itu pula Tony membunuhnya dengan sebuah tembakan. Dalam situasi saat ini, Tony dan Nick memanfaatkan waktunya tersebut dengan membebaskan semua tahanan yang berada di sana. Dan dari sinilah mereka berdua bekerja sama untuk memburu Victor, yang pada saat ini mereka sedang menuju ke sebuah tempat di mana Victor berada. Beralih kepada Victor yang saat ini sedang bersama Min, ia pun menyuruh Ivan untuk membunuhnya sebagai balasan atas perbuatannya menjadi mata-mata kepolisian. Tony yang ternyata sudah ada di sana, ia pun berhasil menyelamatkannya sekaligus membunuh Ivan saat itu juga, yang kemudian baku tembak pun kembali terjadi. Dalam situasi yang sangat berbahaya ini, Golan meminta ayahnya untuk pergi dari tempat tersebut, sementara ia sendiri akan menghadapi mereka berdua. Dalam usahanya tersebut, Golan mencoba untuk membunuh Min. Namun dengan sedikit perlawanan yang ia lakukan, Tony pun berhasil membunuh Golan dengan sebuah tendangan mautnya. Di sisi berbeda, Victor yang mencoba kabur, ia pun berhasil dicegat oleh Nick setelah beberapa tembakan mengenai sang pilot tersebut. Hingga akhirnya heli yang ia tumpangi pun hancur setelah menghantam tanah di sana. Nick yang melihat kejadian tersebut, ia pun menghampiri Victor dan pertarungan pun terjadi di antara mereka. Dalam pertarungan ini, Victor mengatakan bahwa Sofia yang tak lain adalah anaknya berada di sebuah tempat yang mana pada sebelumnya Victor telah menjualnya kepada seseorang. Mengetahui hal tersebut berarti Sofia masih dalam keadaan hidup setelah penyerangan yang terjadi di rumahnya. Terlihat Victor yang saat ini dalam keadaan sekarat, ia pun tewas di sana dengan sebuah pisau yang menancap tepat di perutnya. Kemudian 1 bulan setelah kejadian tersebut, Tony memberikan sebuah berkas kepada Nick sekaligus memberitahukannya di mana Sofia berada saat ini. We'll be coming back to collect it. Pada saat ini juga Tony dan Min memulai untuk menjalankan kehidupan baru mereka. Sedangkan Nick sendiri ia pun melanjutkan perjalanannya untuk mencari Sofia, anak satu-satunya. Dan disinilah juga film pun berakhir. Oke semua, jika ada kesalahan dalam video ini, saya meminta maaf sebesar-besarnya. Dan khusus untuk kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu dan aktifkan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan alur cerita film selanjutnya.